Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Artis sekaligus politisi Arzetti Bilbina akhirnya angkat bicara terkait kabar heboh penggerebekan dirinya dengan Dandim Sidoarjo di salah satu hotel di Malang, Jawa Timur. Didampingi dengan suaminya, Arzetti mengisahkan kronologis pertemuannya dengan Dandim Sidoarjo tersebut. Apa sebenarnya yang membuat Arzetti ini harus melakukan pertemuan di salah satu hotel di kawasan Malang itu? Benarkah buntut dari kabar ini? Arzetti langsung digugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pemirsa, berikut liputannya. Dugaan perselingkuhan Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo akhirnya membawa mantan model sekaligus politisi yang kini menjabat sebagai wakil rakyat di Senayan itu angkat bicara. Dugaan ini bermula ketika tersiar kabar bahwa mereka kedapatan tengah berduaan di sebuah kamar hotel di kawasan Malang, Jawa Timur pada Minggu 25 Oktober 2015 sekitar pukul 1:30 siang. Meski membenarkan bahwa ia dan sang perwira TNI tengah berada di hotel tersebut, tapi Arzetti membantah bahwa adanya penggerebekan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi untuk membicarakan sebuah proposal terkait kegiatan politik Arzetti. Tapi mengapa pertemuan ini harus dilakukan di kamar hotel? Penggerebekan gitu ya, rasanya kok merinding sekali ya bacanya, tapi tidak apa-apa, memang itu kata-kata yang orang juga sering mendengar. Dan saya menghargai kata-kata itu, tapi alhamdulillah penggerbekan itu apa yang mau digerebek ya Mas ya, nyun sewu. Orang kita lagi duduk kemudian Mas Didit datang jemput gitu loh, kecuali mungkin dalam kondisi yang tidak lazim itu bolehlah dikatakan, atau saya lagi menggunakan bukan kamar, itu lebih ke guest house. Di dalamnya tidak ada VIP, tapi di luar ada teras, ada bangku 4, bangkunya bangku rotan gitu ya. Ngobrolnya juga cuma di situ. Beliau juga berpakaian lengkap dinas, pakai ajudan, pakai ya kalau dibilang kata-kata tadi sepertinya saya sih merasa nggak tepat gitu ya Mbak ya. Tidak menginap karena bertemu di titik tengah agar cepat, dan waktu saya harus bertemu kembali dengan orang di airport sehingga kita kemudian ngambil tempat yang baik di situ. Kalau teman-teman wartawan nanya kenapa nggak di lobi hotel atau kenapa nggak di mall. Kalau di mall karena waktu saya itu sangat mepet. Nanti kalau saya ketemu keluarga saya, mereka minta berfoto. Pekerjaan yang memang harusnya diselesaikan cepat, kemudian akan sedikit terhambat waktunya. Membantah kabar penggerebekan, Arzetti juga menampik isu perselingkuhan. Menurut wanita berusia 39 tahun yang pernah menjadi model ini, pertemuan mereka memang sebatas membicarakan rancangan kerja Arzetti semata sebagai anggota DPR RI. Namun dari keterangan Maijen TNI Tatang Sulaiman selaku Kapuspen TNI, silang sengkarut ini masih terus ditelusuri. Jika terbukti melanggar, maka akan ada sanksi yang akan diberikan. Tidak ada perselingkuhan antara saya dengan Pak Dandim, alhamdulillah. Sehingga kemudian kalau kata-kata penggerebekan itu sebetulnya yang tidak nyaman adalah teman-teman saya dari Majulah Perempuan Indonesia, Mbak Suhaib, Wahidah Suhaib juga menghubungi saya secepatnya, Z klarifikasi. Beliau tidak berperan sama sekali, beliau tidak bicara mengenai anggaran, beliau juga tidak tahu apapun. Beliau hanya memperkenalkan, memfasilitasi orang-orang yang menurut beliau bisa saya percayai untuk bisa membantu kepanjangan tangan saya agar membantu saya untuk mendorong saya untuk program-program yang bisa diberikan untuk masyarakat itu secara nyata diterima oleh masyarakat atau keluarga Sidoarjo saya. Dalam penyelesaian ini kita tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah dan kita tetap akan tangani secara serius sampai tuntas.
Berseliwerannya kabar penggerebekan Arzetti tidak hanya menyisakan noda hitam dalam perjalanan hidupnya. Lebih dari itu, Arzetti harus menghadapi keluarga yang disebutnya sangat terpukul atas peristiwa ini. Lalu benarkah jika ibunda Arzetti sendiri sampai jatuh sakit? Saya benar-benar minta maaf kepada ibu saya. Sampai saat sekarang pun saya belum berani untuk menghubungi beliau karena beliau terpukul sekali dengan pemberitaan ini, sehingga saya takut untuk menghubungi beliau sebelum saya bertemu dengan sahabat-sahabat media saya. Dan keterpukulan khususnya ibu saya, sampai hari ini beliau juga dalam kondisi sakit. Mungkin dari sini nanti saya akan meminta maaf kepada beliau. Tidak hanya orang tuanya, buntut dari persoalan ini juga disebut-sebut menyeret keharmonisan rumah tangganya bersama Aditya Setiawan. Arzetti bahkan dikabarkan telah digugat cerai suaminya ke pengadilan agama. Namun kabar ini terbantahkan dengan sanggahan dari keduanya. Arzetti dan suami bahkan memperlihatkan kemesraan mereka di depan sorot kamera. Enggak, alhamdulillah, jangan sampai itu terjadi ya, insya Allah. Yang saya sih nggak mungkin melaporkan istri ya, nggak mungkin lah. Dan berarti semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau terjadi sesuatu. Kalau nggak terjadi sesuatu ya nggak usah dibicarakan lagi ya. Jadi buat saya sih kurang elok rasanya. Intinya kita keluarga baik-baik, alhamdulillah. Yang jelas saya sebagai seorang suami, seorang bapak, ya concern juga masalah pemberitaan itu. Ya kalau misalnya suami kadang-kadang nanya kan wajar ya. Tapi jangan sampai beritanya isunya jadi yang enggak kita enggak. Nah, selama ini kan kita juga harmonis. Dan di segmen Was-Was selanjutnya akan hadir kisah bahagia dari Robby, gitaris Geisha, yang resmi mempersunting Cinta Ratu sebagai istrinya. Lalu bagaimana prosesi penyatuan cinta pasangan ini yang diwarnai pengulangan ijab kabul dari Robby? Jangan kemana-mana, tetap di Was-Was. Saya terima nikah dan kawinnya Cinta Ratu Nanisha binti Aceh Wahyu dengan... Halo, aku Nina Zatulini. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun Was-Was yang ke-12. Semoga semakin sukses, semakin menjadi tayangan favorit.